ini luar biasa. Yes, dahsyat. Yes, yes, yes. Wah, kakak, hari ini kita harus semangat ya. Kita juga ya. Wah, siapa di sini adik-adik juga yang siap-siap untuk memuji Tuhan? Oh, ingat gak minggu lalu Kak Adri sama Kak Lori bilang kalau mau puji-pujian, mau dengar firman Tuhan, ini mau sekolah minggu online, boleh nggak sih nontonnya sambil tidur-tiduran? Nggak boleh. Nggak boleh. Boleh nggak sih sambil makan? Nggak. Boleh nggak sih duduknya kayak gini-gini? Nggak boleh. Nggak boleh. Sikapnya harus bagaimana, Neska? Duduk manis. Terus harusnya sikap apanya? Sikapnya harus bagaimana lagi? Sungguh? Sungguh. Nah, adik-adik udah siap kan? Udah duduk manis, udah harus sungguh-sungguh ya. Ya, yuk. Sekarang kita juga mulai yuk. Yuk kakak, yuk kita nyanyi Bapakku Datang. Yuk.
Laskar Kristus. Oke, sekarang kita mau nyanyi lagu Laskar Kristus. Oke kakak, siap? Siap adik-adik? Siap. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, Syabrakor. Saya Laskar Kristus, Syabrakor. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Lagi yuk kak, semangat lagi yuk. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, Syabrakor. Saya Laskar Kristus, Syabrakor. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Tapi saya Laskar Kristus. Tapi saya Laskar Kristus. Tapi saya Laskar Kristus. Karena kita Laskar Kristus, Kan kita berarti harus selalu berpegang pada siapa sih kak? Pada Tuhan Yesus. wah, berarti kita harus selalu nyender sama siapa kak? Nyender sama Tuhan Yesus dong. Iya, sama Tuhan Yesus. Adik-adik juga ya, kalau dalam segala apapun harus selalu nyendernya sama Tuhan Yesus. kayak gini nih nyendernya. Whose side are you leaning on? Leaning on the Lord's side. Whose side are you leaning on? Leaning on the Lord's side. I lean, I lean, I lean, I lean. Leaning on the Lord's side. I lean, I lean, I lean, I lean. Leaning on the Lord's side. Whose side are you leaning on? Whose side are you leaning on? Leaning on the Lord's side. Whose side are you leaning on? Leaning on the Lord's side. I lean, I lean, I lean, I lean. Leaning on the Lord's side. I lean, I lean, I lean, I lean. Leaning on the Lord's side. Kita pakai bahasa Jawa lah kak. Oke, kita bahasa Jawa ya kak. Oke, ayo adik-adik. Nyender neng sisi ne sompo, nyender neng Gusti Yesus. Nyender neng sisi ne sompo, nyender neng Gusti Yesus. Nyender, 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 nyender. Nyender neng Gusti Yesus. Nyender, 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 nyender. Nyender neng Gusti Yesus. Kita udah nyender sama musuh. Iya, tapi kita tetap harus semangat ya kak. Ya, Udah nyender sama Tuhan. Terus ya berarti apa kak? Harapan kita sama siapa? Harapan kita sama Tuhan dong. nah, harapan kita sama siapa Neshka? Tuhan Yesus. Sama Tuhan Yesus adik-adik. Nah, kali ini kita belajar lagu baru yuk kak. Yuk, Oke Neshka. Oke, oke, suka jangan yuk muter-muter. sini, ntar pusing. Yuk, adik-adik kita belajar sama-sama lagunya ya. Tuhan mengasihiku.
Yakin. Pasti Tuhan jaga, Tuhan pelihara. Sekarang waktunya untuk mendengar firman Tuhan. Wah, siap-siap dengar firman Tuhan? Penasaran firman Tuhan ya adik-adik? Yuk, kita sikap yang baik dulu yuk. Kita berdoa ya. Iya, yuk kita siap-siap. Iya, yuk siap. Yuk. Yuk. Kita mau sikap yang baik yuk. Kita siapkan hati
Halo, shalom adik-adik. Ketemu lagi dengan Kak Adri ya. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang siapa adik-adik yang penasaran untuk mendengarkan firman Tuhan? Angkat tangannya. Nah, oke. Kalau udah penasaran, udah siap? Yuk, kita dengarkan ceritanya dengan baik ya. Hari ini kita akan membahas cerita tentang Yunus. Siapa? Ya, benar. Yunus. Yunus itu yang apa ya dia ya? Nah, ya benar. Yang dimakan sama apa? Ikan besar ya. Nah, tapi adik-adik tahu nggak sih si Yunus ini sebenarnya kenapa sampai bisa dimakan ikan? Siapa yang masih ingat ceritanya? Nah, oke, yuk kita dengarkan cerita tentang si Yunus ya. Oke. Cerita di si Yunus itu dimulai pada suatu hari. Si Yunus ini adalah seorang misionaris, adik-adik. Misionaris itu apa sih? Misionaris itu adalah orang yang dipakai Tuhan untuk pergi keliling dunia untuk memberitakan firman Tuhan, benar. Untuk memberitakan Injilnya Tuhan. Nah, jadi si Yunus ini kerjanya dia pergi ke pelosok-pelosok, dia pergi ke kota-kota untuk menyebarkan firman Tuhan. Nah, pada suatu hari si Yunus disuruh sama Tuhan untuk pergi kemana? Ke kota Niniwe. Nah, Tuhan Yesus sangat sayang sekali dengan orang-orang yang ada di sana. Tapi orang-orang yang ada di sana semuanya melakukan dosa. Mereka semua melakukan kejahatan. Maka itu Tuhan akan menghancurkan kota itu. Dia mau musnahkan kota itu. Tapi si Yunus disuruh sama Tuhan, Yunus, pergilah ke sana untuk memberitakan Injil tentang aku. Suruh mereka untuk berhenti berbuat jahat. Beritahu mereka kalau aku akan menghancurkan kota ini jika mereka semua tidak bertobat. Nah, tapi apa yang dilakukan sama Yunus? Nah, Yunus tidak melakukan apa yang diperintahkan sama Tuhan ya. Karena orang-orang Niniwe itu orangnya serem-serem adik-adik, orangnya itu semuanya menyeramkan, kotanya juga menyeramkan. Jadi si Yunus nggak berani dia untuk ke situ. Jadi si Yunus tidak mau pergi ke kota Niniwe. Jadi dia mengepak barang-barangnya dia, persiapkan barang-barangnya dia, dan dia mau kabur saja dari perintah Tuhan. Tidak mau aku kalau ke kota Niniwe. Di sana kan orangnya serem-serem. Waduh, nanti aku memberitakan Injil, yang ada aku pulang babak belur lagi. Kalau aku selamat, kalau tidak, katanya. Kalau gitu, aku pergi saja. Nah, dia pergi naik kapal ya adik-adik ya. Ada kapal menuju ke pelabuhan Yope. Lalu dia membayar tiket kapalnya, lalu dia pergi naik kapal. Nah, kalau Niniwe ke arah sini, dia malah pergi ke arah sana adik-adik. Dia malah pergi ke arah yang sebaliknya dari Niniwe. Dia malah pergi menjauh dari tempat yang disuruh sama Tuhan. Karena si Yunus gak mau. Aku takut. Aku pergi saja. Biar nanti Tuhan boleh menyuruh mencari orang-orang yang lain. Aku tidak mau. Nanti juga kalau aku pergi dan menghilang, Tuhan akan pakai orang lain, katanya gitu. Nah, akhirnya si Yunus ini pergi naik kapal ya, terus sampai ke pelabuhan Yope. Nah, sampai di pelabuhan Yope, dia turun dari kapal, terus dia melihat lagi ada kapal yang akan pergi ke Tarsis, adik-adik. Nah, ke
ke kota yang jauh sekali, ke kota Tarsis. Nah, dia pergi ke kota Tarsis naik kapal itu. Nah, si Yunus berpikir dia sudah berhasil nih. Jadi dia tidur di dalam kapal. Tiba-tiba pas dia lagi tertidur, kapalnya diombang-ambing sama badai, adik-adik. Ada badai di laut. Badainya besar sekali, ombak-ombaknya jadi tinggi-tinggi sekali. Nah, orang di kapal itu jadi ketakutan. Waduh, wah, bagaimana ini? Buang muatan kapal, buang. Wah, buang. Semua yang berat-berat dibuang, buang. Ada gentong-gentong dibuang semuanya. Tapi semakin lama malah semakin parah badainya. Akhirnya si kepala kapalnya ini turun, si kapten nih. Dia melihat, astaga, Yunus, dia masih tertidur. Terus dia bangunin Yunus. Hey Yunus, cepat bangun. Kenapa, katanya, ada apa sih? Kau bisa tertidur di saat seperti ini? Coba Yunus, kamu kan punya Tuhan, katanya gitu. Coba kamu perintahkan Tuhan kamu untuk menghentikan badai ini. Karena kami semua sudah menyembah dewa-dewa kami dan tidak bisa berhenti-berhenti ini badainya, katanya gitu. Coba kamu pakai Tuhan kamu deh, siapa tahu badainya berhenti. Nah, tapi si Yunus menolak untuk berdoa sama Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu kalau dia berbuat salah. Dia berbuat salah karena apa? Dia tidak mengikuti apa yang diperintahkan sama Tuhan. Nah, jadi si kapten bawa Yunus naik ke atas kapal ya. Terus begitu sampai di atas kapal, mereka melakukan undi. Nah, undi itu seperti kayak sistemnya kayak home pimpa ya, adik-adik ya. Jadi mereka punya sesuatu untuk diundi seperti batu gitu. Nah, nanti itu digilir. Nah, pas terbuka ternyata si Yunus yang kena gitu. Ternyata si Yunus yang dapet. Nah, akhirnya, wah, ini karena kamu, katanya. Satu kapal itu semua menunjuk Yunus. Wah, dari undian ini Tuhan bilang kalau ternyata kamu yang menjadi biangnya. Ada apa memangnya? Terus katanya si Yunus, akhirnya Yunus mengaku, sebenarnya aku disuruh sama Tuhan untuk pergi ke Niniwe, tapi aku tidak mendengarkan apa yang disuruh sama dia karena aku takut. Jadi aku pergi ke Tarsis, katanya gitu. Buanglah aku ke laut, pasti nanti badainya akan berhenti, katanya gitu. 5 menit kemudian dibuang dia ke laut. Terus masuk ke dalam air ya. Terus ketika Yunus masuk ke dalam air, langsung berhenti badainya. Terus orang-orang yang ada di kapal itu, hore! Wah, benar, ternyata si Yunus. Wah, luar biasa, hebat Tuhannya Yunus, katanya gitu. Berarti Tuhannya si Yunus ini benar-benar Tuhan yang benar, katanya gitu. Jadi semua orang yang ada di kapal itu percaya. Sementara si Yunus, kelihatannya, aduh nasib gue, katanya. Nah, tiba-tiba muncullah ikan yang besar. Dimakan Yunus sama ikan besar ya, adik-adik ya. Wah, jadi telan sama ikan besar. Dimakan dia sama ikan besar, masuk ke dalam perutnya ikan. Nyam. Jadi Yunus masuk ke dalam perut ikan. Nah, kira-kira apa sih yang Tuhan kehendaki? Kenapa sampai si Yunus masuk ke dalam perut ikan? Akhirnya si Yunus di dalam perut ikan itu gelap ya, adik-adik ya.
ikan baunya gimana ya adik-adik ya? Bau amis ya. Kalau adik-adik ke pasar nemenin mama, coba pasti ada bau ikan. Baunya amis. Nah, coba adik-adik bayangkan di dalam perut ikan. Udah ikannya yang besarnya bau, dan banyak ikan-ikan kecil-kecil juga di dalam perutnya dia. Bau sekali ya. Bau, gelap, dan sumpek. Gak enak adik-adik di dalam perut ikan. Nah, si Yunus ini di dalam perut ikan lamanya selama 3 hari. Nah, si Yunus mau ngapain di dalam perut ikan? Akhirnya dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Jadi dia selama di dalam perut ikan, dia berdoa, dia minta ampun sama Tuhan. Dia mendekatkan lagi dirinya sama Tuhan. Karena dia sudah lari dari perintah Tuhan. Yunus sudah tidak taat. Akhirnya dia berdoa sama Tuhan. Ketika dia berdoa di hari yang ketiga, tiba-tiba ikannya memuntahkan si Yunus. Nah, ikannya tuh muntah karena kehendak Tuhan ya. Jadi Tuhan kehendaki ikannya itu bawa dia dipindahin. Nah, dimuntahkanlah dia. Nah, sejak dari situ si Yunus tahu bahwa apa adik-adik? Kalau dia harus taat sama siapa? Sama perintah Tuhan. Harus ikuti apa yang diperintahkan sama Tuhan. Untuk apa? Untuk pergi ke Niniwe, memberitakan kebenaran firman Tuhan. Nah, akhirnya si Yunus berjalan deh dia. Aku akan memberitahu orang-orang Niniwe untuk berhenti melakukan dosa. Akhirnya sampailah si Yunus di kota Niniwe. Lalu dia bertobatlah. Karena kalau tidak, Tuhan akan menghancurkan tempat ini, katanya gitu. Nah, lalu apa yang terjadi adik-adik? Mereka jadi ketakutan karena Tuhan akan menghancurkan tempat mereka, kecuali mereka bertobat. Lalu dengan Yunus akhirnya mengikuti perintah Tuhan untuk menyelamatkan kota Niniwe, maka orang-orang di kota Niniwe semuanya bertobat. Jadi sungguh-sungguh kepada Tuhan. Coba adik-adik, kalau si Yunus tadi benar-benar pergi, banyak gak kira-kira orang Niniwe yang akan binasa? Banyak ya. Tapi karena Yunus pergi ke Niniwe akhirnya, maka banyak orang diselamatkan. Nah, Tuhan juga sama adik-adik kepada kita. Tuhan menyuruh kita untuk selalu menyebarkan firman Tuhan dimanapun kita berada. Pergilah ke seluruh dunia dan kabarkanlah Injil tentang aku. Tuhan sudah memerintahkan itu kepada kita. Nah, sekarang giliran kita nih. Kita mau kayak Yunus yang pergi, atau seperti Yunus yang ikut perintah Tuhan, pergi ke Niniwe. Nah, oke adik-adik, mengerti ya? Jadi kenapa si Yunus bisa masuk dalam perut ikan? Karena dia tidak mengikuti perintah Tuhan. Jadi dia dibuang dari kapal deh karena ada badai. Nah, pas si Yunus dibuang, badainya berhenti. Maka dari itu Tuhan pakai ikan untuk jadi kendaraannya Yunus untuk pergi ke Niniwe. Jadi dia nggak perlu naik kapal lagi tuh. Udah masuk aja di dalam perut ikan 3 hari nyampe. Dan Tuhan juga menggunakan ikan itu untuk membuat Yunus sadar ya. Sama juga seperti kita nih adik-adik. Tuhan seringkali membuat kita berada di tempat yang tidak nyaman. Sama kayak si Yunus di dalam perut ikan. Di dalam perut ikan itu kan sangat susah ya adik-adik ya. Sangat gelap, sangat bau. Pokoknya nggak nyaman aja, nggak enak.
Nah, Tuhan juga kadang mengizinkan hal-hal yang seperti itu terjadi dalam hidup kita. Supaya apa adik-adik? Supaya kita lebih mendekatkan diri lagi kepada Tuhan. Kita mengeratkan hubungan kita sama siapa? Tuhan Yesus. Supaya kita berdoa, supaya kita baca firman Tuhan. Nah, supaya kita sadar bahwa selama ini Tuhan sudah menyertai kita. Oke, kalau begitu sekarang ada ayatnya nih ya adik-adik. Ayat firmannya, ayat hafalannya adalah dari doanya si Yunus. Kita buka Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita di Yunus 2 ayat 9. Sudah dibuka Alkitabnya? Yuk kita buka sama-sama ya. Yunus 2 ayat 9. Kita baca sama-sama. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Sekali lagi ya, Yunus 2 ayat 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Nah, adik-adik, itu tadi ayatnya ya. Jangan lupa adik-adik taruh di grup parents ya. Yang kelas besar, jangan lupa renungannya ya. Nah, selain renungan, ayat hafalan tolong di-post. Oke, kalau begitu sampai berjumpa di minggu depan. Sebelum kita berpisah, yuk kita sama-sama lipat tangannya, tutup matanya. Kita sama-sama berdoa ya. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus, yang kami puji, yang kami sembah, yang kami muliakan. Kami datang lagi Tuhan ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu tentang Yunus Tuhan Yesus. Baik kiranya pelajaran yang kami bisa dapatkan dari Yunus bisa kami jadikan rema Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Biar kami selalu setia Tuhan Yesus, baik apapun yang terjadi dalam hidup kami, baik betapa sulitnya itu Tuhan Yesus, biar Kau dapatkan kami setia Tuhan Yesus menjalankan apa yang Kau perintahkan. Kau dapatkan iman kami Tuhan Yesus selalu bertumbuh semakin besar Tuhan Yesus, semakin hari semakin besar Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah menjagai kami selama hidup kami Tuhan. Biar kiranya dalam keadaan yang saat ini terjadi Tuhan, Kau tetap dapatkan kami selalu setia menjalankan iman kami Tuhan Yesus kepadamu, menjalankan ibadah kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sampai berjumpa di minggu depan ya. Dadah. Nah, ternyata ceritanya tentang Yunus, Kak Prisi. Iya. Tuh, Yunus yang tadinya nggak taat, padahal dia kan laskar Kristus kan. Tapi setelah dapat hukuman dari Tuhan, dia tahu dia salah dan Tuhan sanggupkan dia. Wah, keren ya Yunus. Keren. Tapi ngomong-ngomong ada lagunya loh Kak. Wah, kayak gimana ya? Yang itu tuh, yang lagu Yunus. Itu. Kita nyanyi sama-sama yuk. Yuk. Yunus di perut ikan, pam pam pam. Yunus di perut ikan, pam pam pam. Karena dia dikasihi Tuhan, maka dibebaskan. Pam pam pam. Cuap cuap, pam pam pam. Cuap cuap, pam 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 pam. Cuap cuap. Nah, sekarang scrollingnya udah selesai deh adik-adik. Wah, sampai ketemu minggu depan lagi ya. Sampai ketemu. Iya. Iya, yuk sebelum kita bye-bye ya kan, kita tutup dulu Kak. Yuk kita doa yuk. Yuk sama-sama kita angkat satu pujian terima kasih. Kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri setiap hari. Tuhan ada
di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.